Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Finkarani, NPM 229027495059. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Makassar yang akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Adapun syarat yang saya penuhi, di sini saya membawa kartu formulir pendaftaran UKIN dan yang kedua adalah kartu SKBS serta name tag nama yang bertujuan untuk uji kinerja saya. Terima kasih. Baik, ketua kelasnya silakan disiapkan. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, 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 luar biasa. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Bagaimana kabarnya? Sehat, 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 luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan materi seni budaya di pembelajaran Ibu. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sebentar, Ibu cari lagunya dulu. Silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Yang tidak enak badan, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih. Nah, langsung saja kita masuk kepada pokok materi pembelajaran seni budaya pada hari ini adalah tentang merancang manajemen pergelaran tari. Kelas seni budaya kelas 12 ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Kira-kira siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran? Oke, Syahril ya. Yuk, silakan Mbak Eni berdiri dulu, Syahril. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dan prosedur pergelaran tari. 2. Peserta didik mampu memahami perancangan pergelaran tari. Dan 3 yang terakhir itu peserta didik mampu membandingkan konsep dan prosedur pergelaran tari.
Ya, benar ya. Di situ tujuan pembelajaran yang pertama ada peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dan prosedur. Nanti kita akan membahas satu-satu tentang konsep dan prosedur dalam pergelaran tari. Yang kedua, peserta didik mampu memahami perancangan pergelaran tari. Jadi nanti dari setelah kalian paham tentang konsep dan prosedur, kita akan mencoba membuat satu karya pergelaran tari dari kelompoknya masing-masing. Ya. Lanjut nomor 3, peserta didik mampu membandingkan konsep dan prosedur pergelaran tari. Jadi nanti kalian bisa membedakan yang konsep mana, yang prosedur mana dalam pergelaran tari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk tujuan pembelajaran? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Di pengertian pergelaran tari. Nah, pergelaran tari ini ada artinya, yaitu pergelaran tari merupakan suatu pertunjukan dari karya seni tari yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu dengan tujuan untuk mempertunjukkan atau mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Jadi, dalam pembuatan karya seni pergelaran tari itu tidak dapat dilakukan di sembarang tempat atau sembarang waktu. Karena apa? Karena membutuhkan proses gerak tarinya, pembuatan pergelaran tari itu yang pertama. Yang kedua, pasti butuh biaya untuk mengelola satu perancangan manajemen pergelaran tari. Oke. Nah, jenis yang kedua adalah jenis-jenis pergelaran tari. Di mana jenis-jenis pergelaran tari itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada homogen dan yang kedua ada heterogen. Kira-kira siapa yang tahu untuk pergelaran tari homogen? Oke, Meisha silakan. Pergelaran homogen adalah kegiatan mempertunjukkan satu jenis karya Tari, oke. Kalau pergelaran heterogen adalah kegiatan mempertunjukkan beberapa jenis karya tari. Iya, tadi sudah dijelaskan. Terima kasih ya Meisha. Benar semua. Dari pengertian pergelaran tari homogen dan heterogen menampilkan hanya satu jenis karya tari saja. Sedangkan heterogen itu bergabungan dari beberapa karya tari digabungkan menjadi satu karya tari. Jadi beberapa. Kalau homogen itu satu, heterogen itu jadi beberapa karya tari. Sampai di sini ada yang bertanyakan tentang jenis-jenis pergelaran tari dan pengertian tari? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini dilihat dari jumlah penarinya, pergelaran tari itu dibagi 3. Yang pertama adalah pergelaran tari tunggal, yang kedua kelompok, dan yang ketiga berpasangan. Kira-kira kalau misalnya dia tari tunggal itu seperti apa ya? Tari yang hanya ditarikan jadi berapa penari kalau tunggal? Hanya satu penari saja. Sedangkan kalau kelompok itu dari beberapa penari atau orang ya, benar. Sedangkan kalau tari berpasangan itu biasanya berdua. Ya, di sini ada contoh dari pergelaran tari menurut jumlah penarinya. Yang pertama kira-kira masuk ke dalam mana? Ini ada beberapa orang. Oh, baik. Lanjut lagi, ini kira-kira masuk dari mana? Tunggal. Dan yang terakhir masuk dalam pasangan. Jelas ya? Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada konsep pergelaran tari. Yang pertama itu adalah menentukan tema. Jadi nanti kalian akan membuat satu karya atau manajemen pergelaran tari menurut karyanya masing-masing. Itu temanya ada 2. Yang pertama itu sendera tari, yang kedua itu adalah medley tari. Ada yang bisa membedakan nggak sendera tari dengan medley tari? Kira-kira seperti apa? Tidak ada. Nah, di sini Bu jelaskan. Sendera tari itu adalah pergabungan antara seni drama, tari, dan musik. Dijadikan satu kolaborasi dalam bentuk satu pergelaran. Itu yang biasa dinamakan sendera tari. Sedangkan kalau medley tari itu adalah pergabungan antara beberapa tari daerah yang dijadikan atau dikolaborasikan dalam satu pergelaran tari. Jadi bisa membedakan ya, seni pertunjukan sendera tari dan medley tari. Oke, kita lanjut setelah tema, kita masuk ke judul.
garapan. Biasanya nih kalau misalnya kalian mau membuat suatu karya tari, sumber garapan itu dari mana ya? Dari mana ya? Buku? Ada lagi? Sosial media, benar. Dari Google, dari YouTube, semuanya bisa dimasukkan ke sumber garapan. Lanjut, jenis tari. Nah, jenis tari tadi yang dibagi menjadi dua, ada homogen dan heterogen. Paham ya? Kalau homogen itu berarti satu karya tari, sedangkan heterogen itu beberapa karya tari. Lanjut, bentuk penyajian. Nah, bentuk penyajiannya tadi yang dibagi menjadi tiga. Ada tunggal, ada berkelompok, dan ada berpasangan. Nah, konsep garapan ini diruntun dari tema, judul, sumber garapan, jenis tari, dan bentuk penyajian dijadikan konsep garapan kalian. Sampai sini konsep garapan ada yang ingin ditanyakan anak? Gak ada ya, jelas ya. Kita lanjut lagi. Nah, nanti setelah kalian membuat konsep pergelaran tari, kalian akan disajikan dengan prosedur pergelaran tari. Yang pertama, memilih jenis tarian yang akan ditampilkan. Jadi itu kesepakatan dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya, merancang pola lantai. Selanjutnya, memilih musik pengiring. Nah, musik pengiring ini dibagi menjadi dua. Ada musik intern dan musik ekstern. Dimana kalau musik intern itu musik yang berasal dari tubuh penari itu sendiri. Kira-kira pernah melihat nggak ada satu tarian yang menggunakan alat tubuhnya untuk dijadikan musik? Saman, benar Syaril. Nah, itu yang dinamakan dengan musik intern. Sedangkan kalau musik ekstern itu dibantu dengan alat musik yang ada di daerah mereka masing-masing. Oke, lanjut lagi menyiapkan tata rias. Nah, nanti ini kelanjutan setelah kalian berproses membuat pergelaran tari. Jadi kalian akan menyiapkan tata rias yang sesuai dengan lakon atau tokoh kalian masing-masing. Lanjut, menyiapkan tata busana. Nah, tata busana ini penting disesuaikan dengan tema atau judul tarian yang akan kalian bawakan. Misalnya kalau tari siger, properti atau aksesoris yang mendukung dari lampu itu apa ya kira-kira? Siger, terus apa lagi? Tapis. Nah, itu yang menunjukkan ciri khas dari suatu daerah itu sendiri. Lanjut, menyiapkan properti tari. Nah, properti tari ini banyak ragamnya, disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya kipas, tombak, payung, itu bisa dijadikan properti tari dari masing-masing kelompok kalian. Kita lanjut lagi. Nah, dalam merancang manajemen pergelaran tari ini, kita akan disajikan lagi tentang pembuatan atau prosedur dari kepanitiaan. Nah, yang pertama di sini ada tim produksi, yang kedua ada host manager, dan yang ketiga ada tim artistik. Yang pertama tim produksi. Tim produksi ini adalah ada pimpinan, ada sekretaris, bendahara, seksi dokumentasi dan publikasi. Sedangkan host manager itu ada konsumsi, transportasi, dan seksi gedung. Sesi gedung. Dan yang terakhir tim artistik. Tim artistik ini yang terlibat langsung dalam pembuatan pergelaran tari. Jadi bisa dijadikan seperti penari, koreografernya, penata musik, penata tari itu masuk dalam tim artistik. Sedangkan kalau tim produksi itu yang mengatur keseluruhan satu acara itu sendiri. Jadi dia terlibatnya lebih luas, dari pendanaannya, dari sekretarisnya, dari penanggung jawabnya. Nah, sedangkan host manager itu berfungsi untuk misalnya nih, ada konsumsi, dia yang mengatur. Ada tata panggung, dia yang mengatur, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Misalnya ada yang nggak bekerja, kasih aja ke host manager, dia yang mengasih konsumsinya atau penata panggung. Jadi semuanya ikut terlibat, seperti itu. Dari tim produksi, host manager, dan tim artistik ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, di sini ada petunjuk pelajar atau LKPD. Bagian LKPD-nya. Sebentar. Nah, di sini dijelaskan, Ibu akan menunjukkan 3 contoh
video tadi. Yang kalian masing-masing kira-kira penampilan mana nih yang bagus atau yang melebihi ekspektasi kalian dan ditulis dalam LKPD ini? Apa kelebihannya? Kenapa kalian mengambil tadi tersebut seperti itu? Jelas? Oke, di sini Ibu akan menampilkan karya-karyanya. Sebentar ya. Contoh tari dan sendera tari. Ini yang pertama, ada medley tari Nusantara, tari tradisional.
banyak lagi. 1000 candi terindah telah selesai. Lihatlah. Kau baru membangun 999 candi. Ada satu candi yang belum kau bangun. Maka, aku tak sudi menjadi istrimu. Kau licik Jonggrang. Kau yang menjadi tuan kakinya Jonggrang. Celaka mati yang ke-1000 orang Jonggrang. Oke, ini penampilan yang kedua tentang seberat tari di Hulu Jonggrang. Dan yang terakhir ini ada medley tari lagi. Silakan disimak dan nanti silakan dilihat. Oke, selesai. Sudah. Nah, kita lanjut ke PPT-nya tadi. Di sini Ibu terangkan kembali untuk petunjuk belajar yang akan kalian buat. Yang pertama, amati video. Kalian sudah mengamati videonya. Yang kedua, ini bentuk menjadi 3 kelompok ya. Sudah dibentuk ya. Kelompok Wawa, Arista, dan Meisha. Dan pelajari LKPD yang dibagikan bersama kelompokmu. LKPD sudah Ibu bagikan ya. Lanjut nomor 4, perhatikan dengan cermat dan baik video pergaulan tari tersebut. Cari penampilan terbaik menurut kelompok kalian. Sudah ada dari 3 penampil? Silakan diskusi dulu ya untuk pemilihan dari 3 penampil tadi. Nomor 5, diskusikan dan bahas bersama kelompokmu kira-kira tema apa yang diambil dari masing-masing tari tersebut. Entah itu sendera tari, entah itu medley tari. Yang keenam, tuliskan kelebihan dari penampilan tersebut. Dan yang ketujuh, silakan setelah selesai perwakilan
juga sinematografinya juga bagus banget. Total ya. Iya, video mereka kayak memanjakan mata kita gitu. Iya. Like videonya di alam yang ada di dunia. Iya. Sudah? Nah, Kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, kita kasih applause dulu. Jadi dari kelompok pertama tadi mereka mengambil medley tari yang ada di penampilan pertama. Yang pertama itu mereka melihat kostumnya. Terus yang kedua itu pengambilan gambarnya memang sangat bagus ya, sinematik banget. Dan yang ketiga itu memanjakan mata kita untuk menonton karena dari tiap daerah itu beda-beda untuk pengambilan videonya. Seperti itu ya, Wawa. Terima kasih untuk kelompok pertama. Silakan untuk kelompok kedua. Perwakilannya siapa? Armi ya. Oke, Armi silakan ke depan. Silakan ke depan, Armi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, tampilan terbaik ada di pertunjukan Jonggrang. Pertunjukan ini masuk ke dalam kelompok tarian sendera-tari, yaitu seni drama, Tari dan musik. Menurut kami, kelebihan sendera-tari Roro Jonggrang ini diantaranya chemistry yang terbangun sangat kuat, alur ceritanya sangat mudah dipahami, dan latar yang mendukung jalannya cerita. Karena banyak sekali aspek positif dan menarik yang dapat diterapkan dan dikembangkan saat kelompok kami menampilkannya. Oke, dan terima kasih dari kelompok 1 dan 3 yang mau menanggapi. Tidak ada. Oke, kasih applause dulu. Jadi kelompok 2 ini mengambil sendera tari yang ada di penampilan kedua. Yang pertama, aspek kelebihannya itu ada di chemistry antara penarinya, benar ya? Terus yang kedua itu tentang background atau latar belakangnya yang sangat mendukung. Yang ketiga tadi apa, Ibu lupa ya? Alur ceritanya memang mudah dipahami sekali, dari awal sampai akhir alur ceritanya itu memang jelas sekali untuk Roro Jonggrang. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3, silakan maju. Perwakilannya siapa? Misha. Yuk. Misha, silakan maju nak. Terus sini. Misha, maskernya dilepas dulu. Oh, lagi batuk. Oke deh. Ya, silakan Misha, perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha, perwakilan dari kelompok 3. Menurut kami, pertunjukan yang menarik yaitu Roro Jonggrang dengan temanya sendera tari. Kelebihannya, gerakan yang ditampilkan kelompok oleh para penari rupawan dengan diiringi musik gamelan. Penonton dapat benar-benar larut dalam cerita setiap gerakan penari untuk mengetahui jalan cerita yang mereka ambil. Dasar pada tiap penari tidak hanya mempercantik tetapi juga menggambarkan watak tokoh yang diperankan. Oke, selesai. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang bertanyakan? Cukup. Oke, kasih applause dulu. Baik, di sini berarti ada kesamaan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Mereka mengambil alur cerita untuk sendera tari ya di penampilan kedua yaitu Roro Jonggrang. Di kelompok 3 tadi dijelaskan alur ceritanya juga sama jelas ya, benar sekali. Terus tentang tata rias memang sangat menunjukkan untuk watak atau tokoh yang mereka perankan dari masing-masing penampilan tersebut. Oke, dari ketiga penampil ini kira-kira nanti bisa dikembangkan nggak untuk pembelajaran kedepannya di materi Ibu? Ini kan berlanjut ya maksud Ibu. Jadi silakan apa yang sudah kalian buat, apa yang sudah kalian pahami, referensi apa yang sudah kalian dapatkan itu nanti dikembangkan untuk membuat satu contoh pergelaran tari menurut kelompoknya masing-masing. Baik, setelah selesai presentasi, di sini Ibu mau menanyakan kesimpulan apa sih yang kita pelajari pada hari ini.
Yang pertama itu tadi kita membahas tentang apa? Pengertian dari manajemen pergelaran tari. Dan yang kedua tadi itu ada jenis-jenis tari, ada homogen dan heterogen. Dimana homogen itu adalah satu karya tari, dan yang heterogen berarti beberapa atau gabungan dari karya tari. Oke, terus ada lagi tentang contoh dari penari tunggal, penari kelompok, dan penari berpasangan. Itu sudah jelas ya nak ya? Lanjut lagi ke konsep. Tadi ada konsep garapan, ada tema, ada judul, sumber garapan. Semuanya di situ sudah dijelaskan. Ada yang masih bingung atau kesulitan? Tidak ada ya. Terus ada lagi prosedur. Prosedur itu masuk ke pola lantai, tata rias, tata busana, terus itu musik ekstern dan intern. Dan yang terakhir tadi kita menampilkan untuk membuat kepanitiaan. Ada host manager, ada tim produksi, dan ada tim artistik. Baik, di sini sudah jelas kesimpulannya. Nah, di sini ada soal evaluasi untuk individu. Silakan dicatat terlebih dahulu dan dikumpulkannya minggu depan. Soal evaluasi di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan pergelaran tari. Terus apa saja unsur pendukung tari? Sebutkan susunan pembentukan panitia tadi, yang host manager, terus tim artistik dan tim produksi. Yang keempat dan yang kelima, apa saja konsep merancang pergelaran tari. Jadi nanti ditulis dulu soalnya dan dikumpulkannya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, ditulis dulu sebentar. Sudah selesai mencatat soalnya? Baik, kalau sudah selesai berarti berakhir pula materi materi merancang manajemen pergelaran tari pada siang hari ini. Nah, sudah selesai berarti silakan